Kita tunggu sebentar ya, supaya yang lainnya masuk dulu. Deda Widuri sama Delia ya, sama Hikmah. Lanjut aja deh. Lagi AFK kayaknya nih. Oke. Nah, jadi para dewan tadi itu harus memastikan bahwa teknologi informasi itu bisa mendukung strategi yang sudah dicanangkan ya. Yang penting semua bisa terpenuhi itu tepat waktunya, sesuai dengan anggaran yang ada, fungsinya tepat dan manfaatnya jelas. Oke. Karena percuma kalau misalnya hal-hal tersebut tuh tidak tercapai, ya untuk apa dirumuskan strategi, untuk apa didorong oleh dewan itu ya, karena dewan kan tentu untuk eh, kepentingan bisnis di sini ya. Jadi melewati ekspektasi yang jelas dan dapat diukur. Jadi eh, harus ada parameter-parameter tertentu yang mendukung untuk pengambilan keputusan di sana. Ya, nah lalu mereka harus menyeimbangkan investasi antar sistem yang mendukung perusahaan. Ya, karena sistem di dalam perusahaan bisa jadi nggak hanya satu nih. Ya, bisa aja ada beberapa modul sistem yang entah itu terintegrasi atau tidak, tapi yang penting investasi antar pengembangan sistem yang ada itu ya jelas harus mendukung perusahaan yang akhirnya akan menciptakan infrastruktur yang lebih baik lagi yang memungkinkan bisnis itu jadi tumbuh dan bersaing di arena baru ya, karena balik lagi karena persaingan ya, persaingan dengan kompetitor. Jadi harus memanfaatkan betul eh, investasi yang dilakukan supaya dapat memunculkan value yang benar-benar impactful gitu ketika dihadapkan dengan pola persaingan yang ada. Hmm. Jadi secara infrastruktur pun jadinya kuat. Karena kan investasi ini sifatnya menyeluruh, ya, baik dari hardware-nya, baik dari software-nya, baik dari brainware-nya atau user-nya, baik dari tata kelolanya. Nah, itu semua harus uh, bisa balance, ya. Nah, para dewan juga itu harus membuat keputusan yang fokus pada sumber daya teknologi informasi, ya. Karena penggunaannya untuk masuk ke pasar baru. Jadi
ceruk-ceruk pasar yang kelihatan nih ada celah-celahnya nih. Nah, dirumuskan untuk bisa masuk ke sana juga. Ya, ya. Tentunya kan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tentunya ya, meningkatkan profitabilitas. Ya. Terus mendorong strategi yang kompetitif. Ya, strategi akan dirumuskan secara berkala ya, tentunya semakin lama akan semakin kompetitif. Kan harapannya seperti itu. Ya. Makanya eh, seperti di IT Master Plan juga ya, jadi setiap ada implementasi atau rencana pengembangan tentunya harus didukung oleh aturan-aturan atau eh, kebijakan-kebijakan ya, aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang mendukung ya. Ya ujungnya kan untuk memberikan value terhadap perusahaan ya, untuk meningkatkan pendapatan secara menyeluruh. Intinya buat pelanggan juga bisa meningkatkan kepuasan mereka dan menjamin retensi pelanggan ya. Harus diikat tuh, nggak boleh lepas pelanggan. Jadi gimana caranya supaya pelanggan-pelanggan itu tetap loyal terhadap kita ya, nggak dengan mudah berpindah ke brand lain atau perusahaan lain. Gitu. Jadi kalau kepercayaan pelanggan sudah terbentuk dengan baik, itu akan menghasilkan uh, keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Ya, makanya fokus juga pada sumber daya teknologi informasi ini. Jadi gimana penggunaannya ini bisa digunakan untuk menciptakan value yang ujung-ujungnya ya, walaupun itu ada di banyak ranah, yang ujung-ujungnya untuk perusahaan juga. Ya, intinya adalah manfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin. Kalau dibilang orang yang berperan penting dalam penerapan teknologi di dalam perusahaan dan implementasinya, perencanaannya segala macam itu adalah CIO ya, memang harus melalui satu pintu. Nah, CIO atau Chief Information Officer, nah itu salah satu eksekutif perusahaan yang memang uh, sekarang tuh makin populer ya, untuk istilah-istilah chief-chief seperti ini. CEO, CIO, CFO, CMO, CTO, nah, macam itu. Nah, eh, keberadaan mereka itu juga penting ya. Dalam kata lain mereka ini kan direktur ya sebenarnya. Nah, direktur untuk bidang apa gitu. Ini penting karena teknologi semakin berkembang dan perubahan industri secara global ya. Jadi dia harus memastikan betul, dia harus eh, melihat betul, dia harus analisis sedalam mungkin bagaimana berbagai macam teknologi yang ada sekarang ini, yang ditawarkan sekarang ini tuh bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan. Ya, dia harus paham betul soal itu. Ya, ya tentunya didukung oleh eh, bawahan-bawahannya yang kompeten juga ya pastinya. Dia juga nggak bisa mikirin itu sendiri, pasti kan mendapatkan masukan dari eh, bawahannya yang tentunya bisa dipercaya dan sangat menjunjung tinggi tujuan perusahaan gitu. Nah, lalu setelah semuanya dirancang dan diintegrasikanlah sistem untuk mewujudkan manfaat atau peningkatan tersebut. Nah, dia pula lah yang memastikan proses integrasi sistem memang betul-betul menghasilkan atau mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Jadi proses bisnis perusahaan itu meningkat. Ya, mungkin ada istilah CTO juga ya, Chief Technology Officer. Nah, tapi kalau CIO ini lebih ke arah penerapannya secara internal, ya, internal perusahaan. Kalau yang CTO itu lebih ke eksternal perusahaan. Makanya CIO ini lebih mendalam gitu, karena dia
dari awal sekali terlibat dalam inisiasi perancangan strategi teknologi informasi. Ya, CIO ini sudah banyak sekali ada di perusahaan-perusahaan secara global, khususnya di dunia bisnis, di pemerintahan, di organisasi amal maupun yang non-profit. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini tuh sangat penting adanya, terutama dalam penerapan atau implementasi teknologi informasi. Nah, peran penting CIO. Ya. Jadi dia bertanggung jawab atas manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan. Ya, akan dia kelola dari sana, ya, beserta orang-orang yang kompeten di baliknya. Ya. Bagaimana bisa mengelola teknologi informasi dengan baik, implementasinya berjalan dengan mulus, dan penggunaannya juga tanpa hambatan. Ya. Nah, terus dia juga mengatur dan memimpin strategi teknologi informasi perusahaan bersama dengan kepala lainnya, bersama dengan chief-chief yang lain. Ya, chief banyak kan tadi. Nah, membuat pertemuan singkat kepala antara departemen teknologi dan bagian bisnis lainnya. Nah, kan kalau stakeholder seperti ini kan suka rapat ya kerjanya ya. Nah, disitulah mereka merumuskan eh, dan mengelola strategi yang diterapkan saat ini. Gitu ya, mereka juga bekerja sama dengan chief-chief lainnya. Ya. Karena dari sinilah perkembangan perusahaan bisa terjadi. Dan disinilah juga terkadang eh, muncul ide-ide atau perancangan yang baru itu. Karena kan pastinya yang menjabat sebagai chiefnya orang-orang yang terpilih ya, yang memang sangat kompeten di bidangnya. CIO juga tentunya menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis ya, seperti biasa pasti kata-kata seperti itu yang memungkinkan perusahaan dapat bertahan hidup ya dalam lingkungan operasi yang semakin kompetitif. Nah, kalau orang-orangnya nggak kompeten, tentunya akan menghasilkan rumusan strategi yang kemungkinan besar salah atau kurang tepat bagi perkembangan perusahaan ya. Nah, jadi gimana bisa survive kalau strategi yang diterapkannya itu salah ya. Jadi memang orang-orang seperti ini harus sebagai pemikir dan harus benar-benar melakukan analisa yang mendalam supaya hasil-hasil rumusan yang dicanangkan oleh mereka ini bisa diwujudkan dalam bentuk rumusan strategi yang sangat tepat untuk perusahaan ya. Persaingan akan semakin meningkat ke depannya belum lagi perkembangan teknologi gitu. Nah, kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dalam merekrut CIO harus memenuhi hard skill kayak ini ya. Mahir dalam membangun kerangka kerja layanan teknologi informasi dan kebijakan keamanan teknologi informasi. Bekerja dengan framework-framework tata kelola teknologi informasi itu nggak mudah. Ya, karena eh, ada banyak sekali hal yang diatur di sana. Belum lagi merumuskan kebijakan keamanannya. Ya, jadi betul-betul eh, dibutuhkan orang yang mahir dalam mengelola framework untuk eh, tata kelola teknologi informasi. Ya. Kemampuan untuk merekrut dan mengelola anggota staf teknologi informasi. Ya. Jadi staf-staf IT ini juga dia punya andil dalam memilih, eh, mungkin nggak harus memilih ya, tapi lebih ke merumuskan requirement yang dibutuhkan untuk
merekrut staf IT. Jadi dia yang rumuskan nanti kebutuhannya adalah minimal orangnya bisa menguasai ini, itu, atau berlatar belakang apalah, atau menguasai bidang A, B, C, gitu. Ya, jadi dia bisa membantu lewat merumuskan requirement ketika akan dilakukan eh, perekrutan staf IT. Ya, dan begitu pun setelah staf-staf IT itu ada di dalam perusahaan, ya tentunya harus dikelola dengan baik kan mereka itu. Nah, ya udah dari situ juga apakah nanti ketika ada timbul teknologi yang baru atau ada penerapan yang baru nih teknologi yang ada, apakah mereka akan diberikan pelatihan atau bagaimana? Nah, itu harus juga dikelola dengan baik ya, supaya staf-staf IT yang ada di bawahnya itu memiliki bekal yang baik untuk menghadapi perubahan. Project management skill ya, kemampuan manajemen proyek ini juga sangat penting ya. Sebuah proyek itu kan merupakan hal yang kompleks ya untuk dilakukan untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi ya kalau ini ada mata kuliahnya lagi ya kalau soal manajemen proyek. Intinya adalah sebuah manajemen proyek yang baik itu tentu akan meningkatkan tingkat keberhasilannya. Jadi dalam hal seorang CIO tentunya hal-hal seperti ini tuh dibutuhkan untuk melakukan perumusan strategi. Ya, ketika dia sudah memiliki kemampuan manajemen proyek yang bagus, di mana itu hal kompleks ya tentunya CIO ini punya kapasitas untuk bisa melakukan perumusan dan memanage dengan baik. Budget manajemen juga, ya, karena balik lagi ya, implementasi telekom informasi itu mahal, ya harus tahu persis nih kondisi perusahaan seperti apa, lalu memungkinkan enggak untuk diimplementasikan ini karena juga tahu anggarannya seperti apa. Nah, nanti akan dirumuskan juga tuh kira-kira cocok nggak untuk diimplementasikan ini, sesuai nggak dengan anggaran perusahaan, melampaui atau tidak, dan beserta semua alasannya. Apabila harus benar-benar harus melampaui anggaran nih, ya dia harus punya benar-benar statement yang jelas yang harus dipaparkan dengan sejelas-jelasnya kenapa hal ini dibutuhkan. Ya, jadi manajemen budgetnya juga harus bagus. Ya, karena nggak main-main lah implementasi teknologi informasi ini. Dan harus mempunyai bakat untuk analisis keterlibatan pelanggan. Ya, pelanggan itu juga berperan dalam pengembangan produk tentunya berkaitan dengan kemampuan perusahaan itu sendiri ya. Nah, kemampuan perusahaan tentu juga akan didukung oleh teknologi yang diterapkan, orang-orang yang ada, kebijakan-kebijakan yang diterapkan perusahaan, gitu. Karena kan ujung-ujungnya untuk pelanggan juga, untuk klien juga. Nah, disinilah klien juga harus digandeng. Ya, ada satu sistem yang namanya Customer Relationship Management (CRM). Nah, di situ bisa ditarik nanti data-data yang dibutuhkan, karena kan eh, tadi seperti yang dibilang menjaga retensi pelanggan kan, ya, jangan sampai pelanggan itu kabur. Jadi pelanggan harus diperlakukan dengan baik, dilayani dengan produk atau jasa yang ditawarkan yang mempunyai nilai lebih dibanding kompetitor. Gitu. Ya, berdasarkan inputan dari pelanggan, saran-saran yang dikeluarkan, ulasan-ulasan. Karena kan sekarang kita lewat e-commerce aja setiap selesai belanja pasti diminta ulasan kan, baik dari sisi merchantnya, baik dari sisi uh, ekspedisinya atau kurirnya. Karena masukan-masukan itu sangat penting. Saya pun sendiri pernah uh, sampai melakukan survei langsung tuh sama ya nama perusahaannya saya lupa tuh. Surveinya berbayar sampai datang ke rumah diwawancara betul-betul secara mendalam. Nah, itu tadi dia. Jadi benar-benar mendengarkan apa yang
keluh kesah apa atau apresiasi apa yang dikeluarkan oleh pelanggan. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan salah satu bahan untuk mendukung perumusan strategi. Ya, dibayar 800.000 saya waktu itu untuk eh, survei, survei langsung ke rumah malah. Nah, kemampuan untuk membangun kemitraan dengan penyedia layanan atau vendor. Nah, ini juga penting. Jadi kan circle perusahaan tuh nggak hanya internal aja ya, nggak hanya dengan pelanggan aja ya, tapi dengan supplier ya. Makanya ada satu sistem yang namanya supply chain management. Ya, jadi bagaimana kemitraan dengan para supplier-supplier ini bisa terjalin dengan baik. Jadi ketika kita mau menghasilkan suatu produk atau jasa yang tentunya butuh supply dari vendor-vendor tertentu ya, nah itu sangat penting untuk tidak terganggu. Ya, jangan sampai kemitraan itu apalagi sudah terjalin dengan baik itu sampai lepas. Ya, ya tentunya uh, vendor-vendor ini juga tentunya akan berlomba-lomba ya untuk menghasilkan atau me, apa ya istilahnya memberikan yang terbaik bagi perusahaan gitu. Kan seorang chief atau stakeholder perusahaan juga bisa memilih vendor-vendor mana yang lebih tepat untuk bekerja sama dengan perusahaan gitu. Ya, jadi kemitraan dengan vendor, kemitraan dengan penyedia, dengan supplier itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai proses bisnis kita terganggu karena supply yang terganggu. Oke, okay. Sebentar. CIO priority, ada prioritas CIO. Ini bisa kita telah satu persatu nih. Ya, ini berdasarkan gambar dari Infotech saya ambil. Prioritas-prioritas CIO. Ya, tentunya yang pertama, yang delivering on business objective ya. Jadi mewujudkan tujuan bisnis. Jadi mereka harus menyelaraskan inisiatif teknologi informasi dengan visi organisasi. Ya, ini seperti pembahasan-pembahasan kita yang sudah sering saya sampaikan. Ya. Inisiatif teknologi informasi atau segala sesuatu yang menginisiasi implementasi teknologi informasi itu harus jalan dengan visi organisasi. Bahasa gampangnya kemarin tuh strategi teknologi informasi harus selaras dengan strategi bisnis. Itu juga itu yang menjadi dasarnya sekali itu. Ada juga employee engagement, ya keterlibatan karyawan, ya, creating an IT workforce of engaged and purpose-driven people. Jadi menciptakan tenaga kerja IT, ya tenaga kerja IT dengan melibatkan orang-orang yang digerakkan oleh tujuan, ya orang-orang yang digerakkan oleh tujuan kita bisa lihat ke sini. Nah, ke poin nomor satu, menciptakan. Nah, menerapkan strategi harus didukung oleh semua pihak terkait. Nah, kaitannya ke sana. Pihak-pihak terkait itu ya tentu isinya orang-orangnya. Nah, orang-orang itu harus orang-orang yang sangat berpegang teguh pada tujuan perusahaan. Ya. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang terlibat dalam proses ini tuh benar-benar orang-orang yang sangat peduli dan sama-sama ingin bergerak maju untuk tujuan perusahaan. Oke. Lalu yang ketiga ada business leadership relations harusnya ini ya. Hubungan kepemimpinan bisnis. Jadi harus punya jaringan
Jadi ada establishing a network of influential business leader. Jadi membangun jaringan eh, pemimpin bisnis yang berpengaruh, ya. Yang namanya eh, stakeholder tentu jaringannya luas, ya, baik antar internal organisasi maupun dengan organisasi lainnya atau dengan asosiasinya. Gitu. Intinya mempunyai jaringan yang luas, yang berpengaruh, ya tentunya bisa membuat eh, proses implementasi teknologi informasi ini bisa berjalan dengan baik. Kan bisa saja mereka mendapatkan ide-ide atau masukan-masukan dari jaringan-jaringan tersebut, ya. Terus tentunya yang penting adalah risk management, ya, manajemen risiko. Ya. Actively knowing and mitigating threats to the organization. Jadi mereka harus secara aktif mengetahui dan mengurangi ancaman terhadap perusahaan. Ya, ini juga yang menjadi prioritas mereka. Karena setiap implementasi itu akan mengandung resiko. Nah, resiko-resiko inilah yang harus dimitigasi. Jangan lupa, ya. Ini kaitannya ujung-ujungnya juga ke fokus area tata kelola teknologi informasi, ya, di mana risk management adalah satu poin penting di sana. Jadi mereka harus aktif, ya, mengetahui dan mengurangi ancaman terhadap organisasi. Dengan segera mengetahui ancaman-ancaman terhadap perusahaan, resiko-resikonya sudah ketahuan duluan, nah, apalagi biasanya sudah dirumuskan, ya, di dalam IT Master Plan. Itu udah bisa kelihatan langkah apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut terjadi. Itu akan banyak sekali rumusannya, ya. Jadi perusahaan akan siap untuk menghadapi berbagai risiko yang ada. Seminimal mungkin proses bisnisnya terpengaruh, ya. Kalau bisa tidak terpengaruh, ya. Kalaupun terpengaruh, jangan sampai terlalu banyak. Lalu ada customer satisfaction, kepuasan pelanggan tentunya. Nah, directly and indirectly impacting customer experience. Jadi dampak langsung dan tidak langsung pada pengalaman pelanggan. Ya, tentunya customer experience ini sekali lagi sangat penting, ya, karena eh, puas tidaknya pelanggan itu juga yang menentukan eh, kelangsungan hidup perusahaan. Ya, jangan sampai terjadi bad experience, nah, yang membuat perusahaan kita, produk atau jasanya tidak dilirik lagi. Nah, CIO ini tentunya akan menilik dari sisi implementasi teknologi informasi yang dilakukan. Ya, salah satunya itu tadi dengan memanfaatkan CRM, ya, Customer Relationship Management yang baik, terus pelanggan diwadahi oleh uh, suatu sistem yang betul-betul bisa menjalin hubungan yang baik gitu antara perusahaan dan pelanggan. Pelanggan bisa uh, memberikan masukan dengan sebaik mungkin, selengkap mungkin. Itu dia. Yang penting adalah kepuasan pelanggan, itu nomor satu. Tapi CIO melihatnya dari sisi teknologi informasinya, ya. Lalu ada managing to a budget, ya, mengelola anggaran. Ya, itu harus reducing operational cost and increasing strategic IT spend, ya. Jadi untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pengeluaran strategis teknologi informasi. Ya, biaya operasional, ya, sebisa mungkin yang namanya prinsip ekonomi, ya, eh, dengan biaya seminimal mungkin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, kan gitu, ya. Nah, jadi ya sebisa mungkin biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal ini
penggunaan teknologi informasi itu juga harus dikurangi. Apakah penggunaan teknologi informasinya digantikan robot atau memfasilitasi orang-orang yang ada di dalam dengan perangkat-perangkat atau sistem yang menunjang kinerja mereka gitu. Jadi, yang memungkinkan untuk biaya operasionalnya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, dan meningkatkan pengeluaran strategis teknologi informasi. Ya, pengeluaran strategis itu ya maksudnya pengeluaran yang sudah betul-betul dikaji dan memang terbukti dapat menghasilkan eh, peningkatan proses bisnis dan ujung-ujungnya peningkatan profit gitu ya, yang memang sudah terbukti dan di-approve oleh semua stakeholder gitu ya. Jadi harus bisa. Jadi mewujudkan tujuan bisnis, keterlibatan karyawan, hubungan kepemimpinan bisnis, manajemen risiko, kepuasan pelanggan, sama mengelola anggaran. Nah, itu yang menjadi prioritas CIO. Oke. Nah, di 2023 ini yang menjadi, nah, yang terakhir nih. Di 2023 ada 5 prioritas CIO, yaitu melibatkan engage cross-functional leadership to seize opportunity while protecting the organization from volatility. Jadi mereka melibatkan kepemimpinan yang lintas fungsi ya untuk meraih peluang sekaligus melindungi organisasi atau perusahaan dari ketidakstabilan ya, ditilik dari bidangnya penerapan teknologi informasi ya, karena kan CIO. Kalau yang lain mungkin yang CFO, Chief Financial Officer mungkin ditilik dari bidang dari hal yang dia urusinya dari keuangannya misalnya. Kalau dari sini ya tentu dari uh, pemanfaatan pengembangan teknologi dan implementasi teknologi informasi yang baru. Nah, yang pertama ada adjust IT operations to manage for inflation. Ya, jadi menyesuaikan uh, operasi teknologi informasi, ya, apa yang dilakukan oleh teknologi informasi untuk mengelola inflasi. Ya, makanya di situ terkaitnya dengan business value, vendor management, cost and budget management kalau kelihatan ya, saya tulisannya kecil. Ya, jadi bagaimana bisnis value-nya bisa berkembang ya, menghasilkan value yang baik gitu. Lalu uh, manajemen dengan vendor-vendor yang ada itu seperti apa. Jadi jangan sampai uh, itu mempengaruhi proses bisnis yang terjadi. Cost and budget management ya, karena persaingan semakin ketat, ya mungkin kadang dari sisi harga juga bersaingnya, sedangkan biaya operasional juga tinggi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin ya, cost and budget management. Nah, yang kedua ada prepare your data pipeline to train AI. Ya, jadi menyiapkan alur data untuk melatih AI. Ya, sebagaimana yang kita tahu, AI itu masih baru dan perlu belajar banyak. Ya, dia akan terus belajar sampai akhirnya ya sekarang juga sudah advance sekali ya sebenarnya kelihatan AI itu. Nah, tapi mau tidak mau memang AI ada di mana-mana nantinya, ya udah serba AI, smartphone aja udah gimmicknya udah AI semua. Ya ada yang hanya gimmick, ada yang benar-benar berfungsi dengan baik. Nah, nah, itu kaitannya kemana? Ke business intelligence and reporting. Nah, tentunya AI ini kan butuh belajar. Belajar tuh butuh data dan informasi. Nah, di business intelligence itu di dalamnya ada data warehouse dan data mining. Ya. Nah, jadi bagaimana
data dan informasi tersebut di store, ya, ditempatkan dan bisa di gather, bisa diambil dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Intinya kayak gitu. Ya. Jadi bagaimana sekarang kan udah zamannya big data ya. Nah, data itu bertebaran di mana-mana. Ya, mungkin nggak secara nggak sadar juga data di perusahaan sendiri juga banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu bagaimana caranya kita store itu dan uh, memanfaatkannya ya untuk business intelligence and reporting. Jadi setelah data dan informasi itu digather, kita ambil semuanya untuk kita manfaatkan. Nah, bagaimana dirumuskan untuk menjadi report yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan strategi. Itu. Jadi untuk AI sendiri juga ada strateginya tentunya ya. Terus data quality, karena ini semuanya berhubungan dengan data dan informasi, tentunya kualitas dari data dan informasi tersebut harus baik juga, ya. Terus data arsitekturnya juga sama. Jadi secara kualitasnya, secara arsitekturnya, ya, semua harus dimanfaatkan dengan baik. Ya. Berbagai jenis data bisa dimanfaatkan. Bagaimana cara menggatheringnya, mengambilnya, memanfaatkannya, merumuskannya, itu semuanya harus bisa dihandle dengan baik. Supaya apa nantinya? Supaya AI ini bisa dilatih dengan sebaik mungkin untuk membantu proses bisnis atau membantu merumuskan strategi dengan baik. Ya. Nah, yang ketiga, go all in on zero trust security. Ya, jadi melakukan semuanya dengan pendekatan zero trust security. Apa tuh zero trust security? Nah, zero trust security ini bukan produk, bukan layanan, ya, tapi lebih ke arah pendekatan. Pendekatan dalam merancang dan menerapkan strategi keamanan. Ya, jadi zero trust itu kan sebenarnya artinya tanpa kepercayaan ya. Kok maksudnya apa tuh keamanan tanpa kepercayaan? Tapi kayaknya mau close lagi nih, 40 menit yang kedua nih ya, Zoom-nya. Nah, mungkin kita tunggu aja ya, biar nggak nanggung dibahasnya yang soal Zero Trust Security ini ya. Jangan lupa untuk segera masuk lagi nanti setelah Zoom yang ini ke close. Oke, kita tunggu dulu aja. Ini mau close bentar lagi.